Assalamualaikum anak-anakku sayang. Apa kabar soleh-solehah? Alhamdulillah, setelah 1 pekan Ananda melaksanakan pekan ulangan, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Tidak terasa pekan ini kita sudah sampai di bab 11 ya nih, yaitu tentang tata cara bersuci. Oh ya sayang, di bab 11 ini materi yang akan kita pelajari ada 4 ya. Di antaranya adalah 1. Bersuci sebelum beribadah. 2. Menunjukkan perilaku bersih. 3. Tata cara bersuci. Dan yang keempat, mempraktikkan tata cara bersuci. Tapi yang akan kita bahas pada pekan hari ini hanya 2 saja dulu ya sayang, yaitu tentang bersuci sebelum beribadah dan menunjukkan perilaku bersih. Nah, sekarang ada yang tahu belum ya, apa itu suci? Pinter, suci artinya bersih. Bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran dan najis ya. Nih, bersuci disebut juga dengan sebutan toharoh ya. Jadi kalau ada yang mengatakan toharoh itu sama artinya dengan bersuci. Nih, anak-anakku sayang, sebelum kita beribadah kepada Allah, kita harus bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan cara membersihkan badan, pakaian, dan tempat ibadah kita dari kotoran dan najis ya. Nih, ada yang sudah tahu yang termasuk ke dalam najis itu apa saja? Pinter, yang termasuk ke dalam najis diantaranya adalah kotoran, baik kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Kemudian bangkai, ya nih bangkai hewan, ya nih. Berikutnya adalah darah. Jadi kalau kita mengeluarkan darah ya, kita terluka kemudian ada darahnya, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah nanah ya nih. Kalau kita terluka keluar nanah yang berwarna putih, maka sebelum kita beribadah maka nanahnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, pinter. Jadi Ananda sudah tahu ya, saat kita akan melaksanakan sholat, maka kita harus memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus sudah bersih dari kotoran dan najis ya. Wah, anak-anak sekarang sudah tahu ya. Jadi setiap hari kita harus senantiasa menjaga kebersihan agar badan kita senantiasa terjaga dan terhindar dari kotoran serta najis ya. Nih, Allah sangat mencintai kebersihan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu hidup bersih. Dengan cara bagaimana ya? Nih, yang pertama, harus rajin mandi setiap hari. Ya, nih. Setiap hari kita mandi berapa kali sehari? Pinter ya nih, paling sedikit 2 kali sehari itu kita mandi 2 kali, yaitu pagi dan sore hari ya, dengan memakai air yang bersih, sabun, dan tidak lupa menggosok gigi. Lalu setelah mandi kita memakai pakaian yang bersih dan rapi ya nih. Yang kedua, selalu mencuci tangan dan kaki setelah bermain dari luar rumah ya, agar kotoran atau najis yang melekat pada kaki kita saat kita bermain di luar rumah menjadi bersih ya nih. Kemudian yang ketiga, selalu membersihkan dan merapikan kamar tidur sendiri. Nih, siapa yang selalu membersihkan dan merapikan kamar tidurnya sendiri? Iya, pinter. Anak-anak sekarang sudah kelas 1, sudah besar. Jadi harus sudah bisa membersihkan dan merapikan kamar tidur sendiri ya, tanpa dibantu oleh orang lain. Nih, yang keempat,
membantu ibu membersihkan rumah. Ya, nih, tidak usah yang berat-berat, cukup pekerjaan yang ringan-ringan saja. Contohnya membantu ibu menyapu halaman rumah, ya nih, mengepel halaman rumah atau teras rumah, ya nih. Kemudian yang berikutnya, selalu membuang sampah pada tempatnya, ya. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita akan menjadi kotor, dan Allah tidak suka yang kotor. Makanya kalau anak-anak ingin disayangi sama Allah, ingin dicintai sama Allah, maka anak-anak harus selalu hidup bersih, ya nih. Anak-anak tahu nggak hadisnya? Iya, an-nadzafatu minal iman. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke sayang, untuk materi pelajaran PAI pekan ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa melakukan perilaku hidup bersih mulai dari hari ini dan seterusnya. Ya, untuk pekan ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya ya pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.